Support penuh upaya dari Dr. Tifa dan semua tim hukumnya yang luar biasa, TPDT, ya tim pembela Dr. Tifa itu menjalankan sebaik-baiknya. Saya kira itu aja. Dan besok pagi jam 11 ya itu akan dimulai, dan lusanya Dr. Tifa juga akan menjalankan lagi kalau sidang dari pra peradilan itu memang tiap hari. Lusa itu adalah pembuktian. Saya harap tim itu akan siap, kecuali Sabtu nggak ada ya. Dan Jumat itu saya juga ada pra peradilan di sini juga. Jadi kita akan bersama-sama. Saya kira itu ya, Dok. Jadi saya kira tetap terus lakukan apa yang disebut sebagai upaya hukum untuk maju ke depan, dan kalau mau dikatakan apa yang akan kita lakukan, nah saya akan lakukan adalah saya akan lawan. Saya akan lawan. Ya. Dr. Tifa juga akan lawan. Ya. Oke, saya kira singkat itu aja. Hari ini bintangnya Dr. Tifa dan tim hukumnya. Saya hanya bersama dan memberikan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman media semua dan masyarakat seluruh Indonesia, saya perlu sampaikan bahwa ini adalah bentuk perjuangan saya. Tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk tegaknya hukum di negara kita secara adil. Karena beberapa dari yang sudah kita jalani, 4 kali sidang, pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur. Dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, begitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan balik kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Dan berikutnya lagi adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita semua, selain kita secara otodidak belajar hukum dengan peristiwa pengadilan atas nama saya, tapi ini adalah sebuah celah bagi kita semua, Anda semua, mahasiswa hukum, baik yang sedang menempuh skripsi maupun tesis serta disertasi doktoral, untuk mengangkat ini sebagai sebuah topik yang menarik sekali untuk Anda uji semua, ya, di dalam penelitian Anda semua, karena ini sangat menarik. Peristiwa saya, ya, peristiwa hukum saya ini adalah salah satu dari bagaimana kita menerapkan KUHAP secara perdana untuk yang pertama kalinya, dan ternyata kita sama-sama mendapati bahwa KUHAP itu memang betul-betul harus di-exercise. Saya tidak mengatakan KUHAP jelek atau KUHAP tidak bagus dan sebagainya, tetapi dari peristiwa yang saya alami ini betul ya, bahwa kita betul-betul membutuhkan ujian, membutuhkan exercise terhadap KUHAP baru, sehingga nanti ke depannya akan ada koreksi yang mungkin bisa dilakukan oleh MK sebagai judicial review, atau kita bisa gunakan pra peradilan ini untuk melakukan koreksi secara fundamental terhadap apa yang terjadi, sehingga sekali lagi tidak terjadi kepada anak bangsa yang lain ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon doanya agar karena sidang pra peradilan ini berlangsung maraton ya, besok pagi kita akan lanjutkan dan seterusnya hingga putusan, maka mohon doanya. Saya mohon bukan karena saya ingin dimenangkan, saya mohon doa agar kita sama-sama mendoakan agar terjadi penegakan keadilan bagi negara kita tercinta ini. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.